Saudara, salah satu janji politik di Pilpres 2024 adalah pemberantasan korupsi. Masing-masing paslon punya target pertumbuhan ekonomi. Misalnya ya, pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin punya target 5,5 sampai 6,5%. Kemudian Prabowo Gibran sekitar 6 sampai 7% dan Ganjar Mahfud sebesar 7%. Apakah target ini bisa tercapai jika korupsi masih ada? Saya Gladys Oktania membahasnya dalam Kompas Bisnis untuk Anda. Kita bedah terlebih dahulu, saudara, apa yang akan dilakukan para pasangan capres dan cawapres ini untuk memerangi korupsi. Pertama, sesuai dengan nomor urut, kita lihat bagaimana janji dari paslon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Setidaknya ada 7 poin promosi berantas korupsinya. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah perbaikan skor dari 34 ke 44 hingga 46. Jadi mau memperbaiki skor begitu ya. Kedua, sistem integrasi nasional, sektor sumber daya alam, alutsista, sosial, infrastruktur, dan juga BUMN. Ini sektor-sektor yang menjadi perhatian ya dari pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, mengembalikan peran KPK. Tentu ini menjadi perhatian karena kita tahu beberapa hari ini KPK seolah kehilangan marwahnya. Dorongan atau mendorong RUU perampasan aset, libatkan masyarakat sipil, budaya anti korupsi di sekolah. Kira-kira itu dia 7 poin untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan kalau untuk pasangan nomor urut 2 ya sebenarnya nggak kalah ya. Banyak dengan pasangan Prabowo Gibran ya, sampai dengan 50 poin ya. Nah, dalam banyaknya sebenarnya ini mirip-mirip poinnya satu sama lain, tapi menjadi salah satu pasangan yang lumayan detail mengkampanyekan pencegahan korupsi. Kami rangkumkan 8 diantaranya untuk Anda. Pertama yang menjadi sorotan Prabowo Gibran adalah sistem pendanaan dan biaya politik. Kedua, SID, pelacakan aset, pajak, dan NIK ganda. Perkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman, mencabut PP 78 tahun 2016 dan juga upah minimum. Edukasi anti korupsi, perlindungan perdesaan, sumber daya alam, dan perubahan, mendorong ease of doing business, tata kelola migas sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana dengan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Ini dia ada 3 poin utama ya. Di antaranya adalah dukungan teknologi informasi, penguatan KPK, Kejaksaan, dan Polri, amankan aset negara. Ya, kalau dibandingkan dengan 2 yang sebelumnya ini lumayan irit ya. Atau saudara, mungkin ini bisa jadi strategi rahasia yang disimpan untuk debat lanjutan nanti khusus untuk cawapres. Tetapi pada debat pertama kemarin, Ganjar sudah menyinggung tentang sita aset korupsi jika terpilih. Pasangan nomor urut 3 ini menjanjikan pemerintahan yang bersih dan juga akomodatif. Nah, saudara, sebenarnya banyak juga yang berpendapat ketiga paslon ini masih sangat normatif menjawab tantangan atau komitmen politik anti korupsi. Ketiganya banyak menyampaikan gagasan apa saja yang harus dilakukan, tapi bukan tentang bagaimana caranya untuk memberantas korupsi. Anyway, tadi juga ada yang menyebutkan bahwa tentang ease of doing business ya, sebagai salah satu program pemberantasan korupsi. Ya, karena semakin banyak pintu izin, ya semakin ribet saat buka bisnis, memang menjadi pintu korupsinya lebih banyak. Kita pantau juga bagaimana indeks kita terkait dengan korupsi. Ini dia datanya untuk Anda, saudara. Kita berada di indeks kemudahan berbisnis di Indonesia ada di poin 69,6 dari total adalah 100 poin. Proses mudah dibarengin penegakan hukum yang serius. Secara teori seharusnya bikin investor juga happy. Karena kepastian bisnis ke depan pasti dilindungi oleh regulasi dan juga regulatornya.